Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon izin Ibu. Saya Muhammad Rashid Setia Ramadan dari kelas AK 606. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai konsolidasi laporan keuangan dan eliminasi hutang antar perusahaan. Saya mengajak teman-teman untuk menyimak presentasi ini dengan baik, karena topik ini tidak hanya penting secara teori, tetapi juga sangat relevan dalam praktik bisnis modern, khususnya di perusahaan yang tergabung dalam satu grup usaha. Sebagai pendahuluan, konteks dan tujuan konsolidasi laporan keuangan. Dalam dunia bisnis saat ini, banyak sekali perusahaan yang tergabung dalam satu grup atau holding. Secara hukum, entitas-entitas ini memang terpisah, tapi aktivitas operasional dan keuangannya sangat terintegrasi. Oleh karenanya, menurut PSAK nomor 65 dan IFRS 10, setiap entitas induk diwajibkan menyusun laporan keuangan konsolidasian. Dan tujuannya adalah agar posisi keuangan grup bisa dilihat sebagai satu kesatuan ekonomi. Dengan begitu, para pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan regulator bisa mendapatkan gambaran yang benar-benar utuh dan tidak bias tentang kondisi keuangan grup. Dengan tujuan yang ingin dicapai adalah laporan keuangan yang relevan dan handal tanpa distorsi akibat adanya transaksi antar perusahaan atau yang sering disebut sebagai intercompany transactions. Apa sih pentingnya eliminasi transaksi antar perusahaan? Dari situ akan muncul pertanyaan, mengapa transaksi antar perusahaan harus dieliminasi? Misalnya dalam satu grup usaha, sering terjadi penjualan barang atau jasa antar perusahaan yang masih satu grup. Kalau transaksi seperti utang piutang, penjualan internal, atau penghasilan beban bunga antar perusahaan ini tidak dihilangkan atau tidak dieliminasi dari laporan konsolidasian, maka laporan keuangan tersebut akan overstate atau melebih-lebihkan posisi keuangan dan kinerja grup secara keseluruhan. Misal, seolah-olah grup punya pendapatan dan laba lebih besar. Padahal itu hanya transaksi sama sendiri atau transaksi dalam satu grup sendiri. Studi dari Mustika 2023 serta Rini dan Fitri 2022 menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum konsisten dalam melakukan eliminasi, sehingga akhirnya mempengaruhi rasio-rasio keuangan, bahkan bisa menyesatkan analisis dan keputusan bisnis. Inilah kemudian mengapa pemahaman dan penerapan eliminasi sangat penting dan menjadi bekal penting juga buat kita sebagai mahasiswa yang sedang belajar terkait ilmu akuntansi. Kita masuk ke pembahasan mengenai apa itu konsep konsolidasi dan eliminasi transaksi antar perusahaan. Pada dasarnya, konsolidasi laporan keuangan ini mencerminkan substansi ekonomi dari satu kelompok usaha di bawah kendali entitas induk. Prinsip utamanya adalah substance over form. Artinya, kita lebih mementingkan substansi ekonomi daripada bentuk hukumnya. Jadi, setiap transaksi antar entitas yang masih satu grup seperti penjualan, utang piutang, atau pendapatan bunga harus dieliminasi agar tidak menciptakan gambaran yang menyesatkan tentang posisi dan kinerja keuangan grup. Bahwa menurut Wildan dan Roharjo 2021, tanpa eliminasi laporan keuangan grup bisa menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Dengan eliminasi, informasi yang disajikan menjadi transparan dan akurat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Kita masuk ke studi kasus sebagai contoh praktis dari kasus eliminasi dan bagaimana
membuat jurnal konsolidasinya. Sebagai contoh, PT Induk Jaya memiliki 100% saham pada PT Anak Mandiri. Dalam tahun 2024, terjadi beberapa transaksi antar kedua entitas ini. Yang pertama, penjualan barang dari PT Induk ke PT Anak sebesar 500 juta. Harga pokok penjualannya 350 juta. Dari barang yang dibeli, 30%-nya masih belum dijual ke pihak luar pada akhir tahun. Sehingga terdapat laba belum direalisasi sebesar 45 juta. Kemudian PT Anak memiliki hutang juga ke PT Induk sebesar 200 juta. Dan yang ketiga, bahwa pendapatan bunga yang terima PT Induk dari PT Anak sebesar 20 juta. Bagaimana eliminasi transaksinya? Pertama, eliminasi penjualan dan laba belum direalisasi. Di debit ada penjualan 500 juta, kemudian kredit HPP 350 juta, kemudian di kredit persediaan yaitu diakui sebagai unrealized profit 45 juta. Dan ini adalah bagian yang sangat penting. Laba belum direalisasi atau unrealized profit muncul karena sebagian barang hasil transaksi antar perusahaan itu masih ada di persediaan anak perusahaan dan belum dijual ke pihak eksternal. Jadi, laba atas barang tersebut belum benar-benar direalisasi secara grup. Dan kredit juga laba ditahan atau return earning sebesar 105 juta. Bahwa dalam praktik konsolidasian seseringkali jurnal eliminasi disederhanakan secara ringkas untuk memfokuskan ke inti eliminasi laba belum direalisasi. Namun, kita sering lupa bahwa jurnal eliminasi yang lengkap juga harus selalu balance, sehingga seharusnya dialokasikan ke akun yang terkait, yaitu laba ditahan atau juga biasa disebut sebagai retain earning. Kemudian eliminasi atas utang piutangnya. Di debit utang usaha 200 juta dan di kredit piutang usaha 200 juta. Agar ini dilakukan agar tidak terjadi double counting terhadap aset dan kewajiban pada satu grup. Kemudian eliminasi terhadap pendapatan dan beban bunga. Di debit pendapatan bunga 20 juta, kemudian di kredit beban bunga sebesar 20 juta. Supaya pendapatan dan beban bunga antar grup tidak membuat laba grup seolah-olah lebih tinggi. Setelah dieliminasi, laporan keuangan konsolidasi yang dihasilkan benar-benar akan mempresentasikan dan menggambarkan posisi keuangan dan kinerja grup secara andal dan transparan. Nah, setelah kita melakukan eliminasi pada laporan keuangan konsolidasian, bahwa dalam praktiknya melakukan eliminasi tidak selalu mudah dan ada beberapa tantangan yang sering dihadapi. Antara lain, satu, data transaksi antar perusahaan yang tidak sinkron atau kurang terdokumentasi dengan baik. Kemudian adanya perbedaan waktu pengakuan transaksi antar entitas. Kemudian adanya kompleksitas struktur grup yang melibatkan banyak anak perusahaan dan berbagai jenis transaksi. Oleh karenanya, perusahaan harus memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi serta sumber daya manusia yang paham atas prosedur eliminasi sesuai standar akuntansi yang berlaku. Kesimpulan sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa konsolidasi laporan keuangan mencerminkan kesatuan ekonomi antara entitas induk dan anak perusahaan dan bertujuan menyajikan laporan yang bebas dari distorsi akibat transaksi internal. Eliminasi transaksi antar perusahaan seperti penjualan, utang piutang, dan pendapatan beban bunga harus dilakukan supaya laporan tidak melebihkan pendapatan, laba asetnya, maupun liabilitas grup. Contoh kasus yang tadi saya jelaskan juga menegaskan pentingnya eliminasi laba belum direalisasi dan akun internal demi menjaga kewajaran laporan keuangan. Semua proses ini sejalan dengan prinsip akrual dan substansi ekonomi yang menjadi dasar akuntansi keuangan modern.
Pemahaman tentang konsolidasi dan eliminasi ini sangat penting bagi kita karena menggabungkan teori dan praktik serta membekali kita untuk menyusun laporan keuangan grup yang andal dan relevan bagi seluruh mangku kepentingan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.